Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Terjatuh akibat berbenturan dengan motor lain, 2 pengendara motor di Samarinda tewas mengenaskan terlindas ban truk. Ratusan botol miras ilegal disita dalam razia yang digelar petugas gabungan. Di Tarakan, Kalimantan Utara, harga daging dan telur ayam terus melonjak akibat pasokan berkurang. Harga daging ayam dan telur di pasar tradisional di Tarakan melonjak. Meski begitu, persediaannya diakui masih aman hingga beberapa hari ke depan. Salah satu pasar yang mengalami kenaikan harga jual daging ayam dan telur ini yakni Pasar Guser. Di pasar ini, harga jual daging ayam potong berkisar antara Rp45.000 sampai Rp47.000 per kilogram. Harga tersebut diakui naik Rp3.000 hingga Rp5.000 per kilogramnya. Salah satu pedagang menyatakan, kenaikan harga daging ayam ini akibat pasokannya menurun, terutama dari Sulawesi Selatan. Harga daging ayam sekarang berapa, Pak? Kalau eceran yang berkaki 45, bersihnya 47 ya, Pak. Itu dari harga sebelumnya ada kenaikan atau gimana? Iya, sebelumnya kan 40 yang kotor, bersihnya 45. Kenaikannya berapa berarti, Pak? Rata-rata? 3.000 sampai 5.000 ya. Sudah lama kan kenaikannya, Pak? Sejak kapan? Kalau kenaikannya baru-baru ini sih, tapi kalau masalah kosongnya di sini sudah lama. Kondisi serupa juga terjadi pada harga telur ayam. Telur yang biasa dijual Rp63.000 per piring, kini melonjak menjadi Rp65.000 sampai Rp68.000 per piring. Sampai bulan Maulid, orang jual anak ngempat. Itulah ada hari-hari besar. Permintaan sekarang, Pak, meningkat berapa persen kira-kira menjelang Maulid? Ya dari biasanya kalau seumpama 10 dos, biasa kita minta 20. Biasanya kalau seumpama 1.000 piring ya 1.200 kah. Ibaratnya tadi itu 10 dos, pokoknya ditambah lah dari yang permintaan hari-hari biasanya. Meski terjadi kenaikan harga, namun permintaannya diakui masih stabil. Pedagang dan pembeli berharap agar harganya bisa kembali turun agar daya beli bisa lebih meningkat. Mustafa dan Amir Hamzah melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Antrean panjang ini terjadi saat Badan Urusan Logistik atau Bulog tengah menjual beras dengan harga murah. Lokasi penjualannya di halaman kantor Kelurahan Karangrejo, Balikpapan Tengah, Kamis siang. Warga begitu antusias karena harganya lebih murah dari harga pasar. Lurah Karangrejo menilai penjualan beras melalui program Gerakan Pangan Murah ini sangat membantu masyarakat. Ia pun berharap kegiatan seperti ini bisa lebih sering dilakukan untuk mengurangi beban warga akibat tingginya harga beras pasaran. Adanya Bulog Gerakan Pangan di Kelurahan Karangrejo ini sangat membantu warga kami di Kelurahan Karangrejo, khususnya sembako-sembako yang terkhusus untuk masyarakat menengah ke bawah. Jadi kami sangat-sangat apresiasi kepada Bulog dengan nama Bulog Gerakan Pangan Murah. Mudah-mudahan ini berkelanjutan. Kami mohon nanti dari Bulog juga bukan hanya putus di hari ini saja. Kami
menunggu lagi jadwal-jadwal yang akan dilaksanakan di Kelurahan Karangrejo. Petugas Bulog menyatakan pada kegiatannya kali ini mereka membawa 1 ton beras jenis beras SPHP. Mereka juga melengkapi kegiatannya dengan memasarkan 500 liter minyak goreng serta 50 kg gula pasir. Ada gula SPHP, ada beras SPHP, beras kita, minyak goreng kita, dan gula manis kita. Berapa banyak tadi Bu dibawa Bu? Untuk beras 1 ton, sekitar 200 pack yang SPHP-nya. Untuk beras kitanya 50 pack, yang minyak kitanya 500, sama gulanya 50 kilo. Bu, untuk warga gimana Bu? Alhamdulillah antusiasnya cepat, selama setengah jam alhamdulillah sudah ludes SPHP-nya. Bulog berharap gerakan pangan murah ini mampu meringankan beban warga akibat tingginya harga kebutuhan pokok di pasaran. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Pawai budaya inilah yang merupakan rangkaian dari kegiatan Hari Jadi Kabupaten Berau. Akan tetapi kegiatan tersebut kini terancam. Tidak hanya pawai budaya, ancaman serupa terkait pelaksanaan kegiatan tersebut sangat mungkin terjadi. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Berau menyatakan kebijakan ini selaras dengan instruksi Kementerian Dalam Negeri. Dalam instruksinya, Mendagri mengimbau para kepala daerah menunda seluruh kegiatan yang mendatangkan massa dalam jumlah banyak. Namun begitu, Dinas Pariwisata memastikan pelaksanaan perayaan Hari Jadi tersebut sangat mungkin digelar secara meriah jika ada pihak yang memberikan jaminan terkait keamanan sepanjang perayaan berlangsung. Untuk rangkaian kegiatan Hari Jadi, kita sudah ada menyusun 13-14 event atau kegiatan, dan rapat kemarin yang dipimpin itu mengamanatkan dalam rapat itu bahwa sementara kegiatan ditunda kecuali 3. Yang pertama itu perayaan Hari Jadi dilaksanakan juga dengan tidak terlalu glamor, bisa mungkin lebih sederhana. Yang kedua, rapat paripurna di Dewan, dan yang ketiga tabligh akbar. Itu aja, yang lainnya sementara ditunda sampai benar-benar kondisi situasi kondusif. Dan ada pernyataan dari pihak keamanan Forkopimda bahwa keamanan sudah kondusif dan kegiatan boleh dilaksanakan. Meski sejumlah kegiatan berpotensi ditiadakan, namun beberapa acara tetap digelar. Acara-acara tersebut adalah rapat paripurna istimewa dan tabligh akbar. Saat ini Pemkab masih terus memantau situasi terkini. Itu dilakukan untuk memastikan kelancaran acara Hari Jadi yang dijadwalkan mulai digelar dari tanggal 10 September hingga 15 Oktober 2025. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pemeriksaan kesehatan terhadap batita atau bayi di bawah 3 tahun ini berlangsung di Puskesmas Lamaru, Balikpapan Timur, Kamis siang. Ini mereka lakukan untuk mengetahui standar kesehatan gizi pada batita. Dokter spesialis anak menyatakan banyak faktor yang menjadi penyebab gizi buruk pada anak. Di antara penyebabnya adalah pola makan dan terlalu banyak mengkonsumsi makanan ringan. Selain itu, gizi buruk juga bisa disebabkan oleh penyakit bawaan seperti anemia dan tuberkulosis. Kondisi inilah yang memerlukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Penanganan stunting ataupun gizi buruk sebenarnya yang perlu dilakukan adalah kita harus mencari dulu penyebabnya apa sih yang mendasari anak itu berat badannya susah naik, tinggi badannya tidak bertambah. Yang paling sering mungkin dari pola makan, apakah makanannya sudah terpenuhi 4 sehat 5 sempurnanya
Atau mungkin anak-anak itu terlalu banyak cemilan atau susu. Jadi cemilan dan susu yang berlebihan itu akan membuat anak kenyang dan tidak mau makan. Bagi para orang tua, pemeriksaan gizi Batita ini mampu membuka pengetahuan baru. Mereka pun mendapatkan sejumlah saran demi agar buah hatinya tumbuh sehat. Saya disarankan untuk lebih banyak mengganti buburnya dengan susu formula, karena kan anak saya kan susunya masih asin sama minum air putih, jadi air putihnya dikurangi, diganti dengan susu formula. Kalau bisa 150 itu 4 kali dalam sehari. Untuk diadakan lagi, ya kalau bisa nggak cuman yang di bawah, yang kalau bisa yang balitanya juga. Selain pemeriksaan terhadap Batita, para orang tua juga berharap pemeriksaan serupa dilakukan pada balita atau bayi di bawah 5 tahun. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.